tidak ada perdebatan. Tetapi kapan satu Ramadan, ini yang terjadi ikhtilaf. Tapi dari mana sumber ikhtilafnya, ini yang penting kita pahami. Ikhtilaf ini terjadi karena perbedaan ijtihad, bukan perbedaan dalil pokok atau dalil usul. Karena Quran menyebutkan kapan kita mulai berpuasa, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa menyaksikan datangnya bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi berpuasa itu ketika Ramadan sudah masuk. Setelah itu tidak ada penjelasan di Quran bagaimana penetapan datangnya bulan itu. Ada memang ayat yang bicara tentang hilal, tapi kaitannya dengan haji dan waktu-waktu termasuk waktu sholat, termasuk juga waktu ibadah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Jawablah, hilal itu penanda waktu-waktu dan pelaksanaan ibadah haji. Karena itu maka terkait dengan faman syahida minkumus syahra itu, ada hadis yang menjelaskan bagaimana kita menetapkan itu. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Imam Bukhari. Disebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal, dan berhari rayalah kamu ketika kamu melihat hilal. Sambungan hadisnya ada yang redaksinya berbunyi fa'in hubiya alaikum, ada yang berbunyi fa'in humma alaikum, yang maknanya sebenarnya sama. Maknanya artinya sama, tertutup, terhalang. Jadi kalau tidak bisa melihat hilal, hilal itu terhalang, tertutup karena awan, karena sebab-sebab lain. Hadisnya menyebutkan fa'akmilul iddah, maka kamu sempurnakan hitungan bulan itu. Ada hadis yang menyebutkan fa'akmilu sya'ban salasin, kamu sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau kaitannya dengan puasa, fa'akmilu ramadhana salasin, kamu sempurnakan Ramadan itu 30 hari. Hadisnya sahih, riwayatnya Ibnu Abbas. Ini hadis yang paling populer. Tapi ada hadis lain yang juga sahih, walaupun mungkin kurang populer, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakada wa hakada, yakni marrotan tis'ah wa isrin wa marrotan salasin. Kami ini umat yang ummi. Umat yang ummi itu ada yang menjelaskan la nakro wa la naktub, tidak mampu membaca, maksudnya membaca teks, dan tidak mampu menulis, tapi juga tidak mampu berhitung. La naktubu wa la nahsubu asyahru hakada wa hakada. Nabi menyebutkan bulan itu begini dan begini dengan menunjukkan jari-jarinya. Kemarin jari itu kan positif sensitif ya. Hakada, hakada, ahakada. Kira-kira begitu. 01, 02, apa 03. Ada yang menyebut 00 alias golput. Marrotan tis'ah wa isrin wa marrotan salatin. Kadang-kadang bulan itu 29 hari, kadang-kadang bulan itu 30 hari. Oleh karena itu maka berdasarkan hadis ini dipahami, Nabi ketika menetapkan awal akhir bulan dan para sahabat itu memang melihat langsung. Mengapa melihat langsung?
Karena mereka, para sahabat itu belum menguasai ilmu hisab, belum menguasai ilmu falak. Korinahnya tadi, inna ummatun ummiyatun itu. Padahal Quran itu secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk mengembangkan ilmu hisab. Tadi Qori kita membaca surah Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu dihisab, dihitung. Untuk apa? Untuk punya kalender. Bahkan juga ada penjelasan di dalam surah Yunus ayat yang kelima, surah 10 ayat yang kelima disebutkan huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Dan Allah menetapkan orbit manzilah-manzilahnya, manzilah orbit bagi bulan dan matahari untuk apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Supaya kamu itu mengetahui, memiliki kalender atau hitungan tahun dan memiliki hitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayat. Allah menjelaskan ayat-ayatnya liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang berilmu. Sehingga menggunakan hisab sebagai penetapan awal akhir Ramadan dan juga Idul Adha dan waktu-waktu sholat itu adalah amaliyah yang masyru', bukan amaliyah yang bid'ah. Karena ada yang berpendapat menggunakan hisab itu bid'ah. Alasannya apa? Nabi melihat langsung. Tapi Nabi melihat langsung itu korinahnya karena memang ilmunya belum ada sehingga melihat langsung. Sama dengan dulu, Bapak Ibu, kalau menetapkan waktu sholat pakainya apa? Kalau kita baca hadis, penetapan waktu sholat itu kan matahari. Hadisnya menyebutkan waktu duhur itu ketika matahari tergelincir, liduluki syamsi. Asar itu ketika bayangan lebih panjang dari bendanya. Maghrib ketika matahari terbenam. Isya ketika malam gelap gulita. Subuh atau fajar ketika sudah masuk fajar shadiq. Orang membuat jam di depan pakai tangan. Kampung saya disebut dengan jam 2. Sekarang ada nggak yang menggunakan itu? Masih ada Bu yang menggunakan itu? Masih ada? Sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena perhitungan waktu sudah bisa diketahui. Bahkan sekarang kalau kita melihat waktu ke depan akan terjadi kapan, duhur jam berapa, itu tidak lagi keluar melihat matahari, langsung sudah pakai perhitungan dan mana-mana adanya sama.